Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Mudah-mudahan Allah senantiasa bersama kita, memberikan kesehatan, keselamatan, dan kenikmatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar, mari kita terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah seperti biasa, dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Sudah? Kalau sudah, perhatikan halaman 41. Kita kembali mengulang materi kemarin, yaitu tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Hidup tenang dengan perilaku terpuji. Seseorang akan merasa tenang hidupnya jika sikap dan perilakunya memiliki sikap yang terpuji. Sebab apa? Jika seseorang memiliki sikap terpuji, maka Allah akan memberikan kebaikan. Begitu juga jika dengan sesama manusia kita akan mendapatkan kebaikan dari orang. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Ya. Jika memiliki sikap terpuji, baik terhadap sesama ataupun baik terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda dan akan dijamin hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian perhatikan gambar yang kemarin sudah dicatat sebagai tugas, gambar 41. Perhatikan pada halaman 41. Maksud daripada gambar tersebut seperti ini. Kalau kita perhatikan seorang anak yang sedang sholat, maksudnya apa? Maksudnya apa? Jika kita memiliki sikap terpuji, tentu kita akan melaksanakan atau rajin menjalankan perintah Allah. Perintah Allah dalam bentuk salat adalah tanggung jawab semua manusia. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan sholat, kita sudah menjalankan perintah
Allah. Jadi Allah menitipkan tanggung jawabnya kepada manusia untuk melaksanakan sholat. Ya, contoh nih, siapa? Contoh gambar di sini diperintahkan ya sesuai dengan perintah Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu ataupun sholat-sholat yang lainnya. Ketika seseorang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya, maka dia telah menjalankan tanggung jawabnya. Ya, karena gambar 4.1 adalah melaksanakan atau menjalankan perintah dari Allah. Ya, itu bukti bahwa kita memiliki tanggung jawab. Kemudian gambar 4.2, belajar. Sebagai seorang anak, sebagai seorang siswa yang sedang belajar di SDN Jelambar 03 pagi, berkewajiban, memiliki kewajiban untuk belajar. Belajar termasuk tanggung jawab. Meskipun dalam kondisi COVID sekarang ini, kita sebagai siswa diwajibkan untuk tetap belajar karena menuntut ilmu adalah kewajiban. Jadi pengertiannya, seseorang anak atau kalian mempunyai rasa tanggung jawab sebagai seorang siswa untuk melaksanakan belajar. Ya, itu bentuk daripada tanggung jawab. Kemudian gambar 4.3, perhatikan contohnya. Ada ibu guru dan Ani. Assalamualaikum. Jawabnya waalaikumsalam. Ketika kita bertemu dengan ibu guru, bapak guru, maka wajib mengucapkan salam. Begitu juga ketika seseorang guru memberikan salam kepada kalian, maka kalian wajib membalasnya dengan waalaikumsalam. Menjawab kalimat waalaikumsalam bentuk tanggung jawab seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Tidak hanya anjuran daripada Rasulullah, tapi bentuk kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Itu gambar 4.3. Jadi ketika ada orang yang mengucapkan assalamualaikum, tanggung jawab kita apa? Mengucapkan waalaikumsalam. Dan yang keempat, gambar 4.4. Contohnya ini di lingkungan kantor pos. Ketika kita berada di kantor pos mau menitipkan barang atau paket untuk dikirim dan melihat ada seseorang ibu-ibu, maka bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang anak yang memiliki sikap terpuji, maka menghormati orang yang lebih tua. Maka di dalam contoh gambar 4.4, mempersilahkan orang yang lebih tua untuk duduk di kursi. Ya, jadi tanggung jawab kita terhadap muslim yang lainnya adalah menghormati orang yang lebih tua. Jadi garis besar pada pembahasan kali ini yang Bapak bisa sampaikan, yang pertama gambar 4.1. Yang pertama adalah menjalankan perintah Allah, yaitu sholat. Puasa termasuk tidak Pak? Puasa juga termasuk yang ada di dalam rukun Islam dan rukun iman. Itu adalah bentuk daripada tanggung jawab. Yang kedua, garis besar yang Bapak bisa ambil dari materi ini adalah kewajiban kita terhadap orang tua adalah belajar, atau tanggung jawab kita kepada sekolah dalam menuntut ilmu adalah belajar.
Dan yang ketiga, kewajiban kita yang lainnya adalah atau tanggung jawab kita yaitu menjawab salam. Dan yang terakhir, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Ya, gambar 4.4 bisa juga ayah ibu yang ada di rumah harus kita hormati karena itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Selanjutnya tanggung jawab tadi, contoh-contoh di atas adalah permulaan daripada pembahasan tanggung jawab. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi semua kegiatan-kegiatan kita, perilaku kita, sikap kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kapan itu, Pak? Nanti ya. Jadi perlu tanamkan di dalam hati kita untuk yakin bahwa kegiatan kita, perilaku kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kepada Allah antara lain melaksanakan ibadah sholat sebaik-baiknya tadi itu. Sholat, ibadah, sholat 5 waktu, mengaji, berpuasa, baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Tadi nomor 2, 4.2. Ya, antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Tanggung jawab terhadap orang tua antara lain berbakti dan patuh dan bersikap santun. Di kantor pos ada orang tua tadi, mempersilahkan duduk, mengaduh, bukti menghormati orang yang lebih tua. Tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Ketika ada rumahnya yang kotor, disapu, ya kegiatan menyapu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap orang tua dan juga terhadap lingkungan. Dan dari semua yang sudah dicontohkan, apa pengertian tanggung jawab? Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Jadi tanggung jawab adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. Hasilnya baik maupun buruk nanti Allah yang akan menilai dan siap menerima akibatnya. Kalau baik, tadi sudah Bapak jelaskan, tentu Allah akan memberikan pahala. Jika buruk, tentu Allah juga akan memberikan balasan atas perbuatan kita. Maka perlu diwaspadai dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tanggung jawab, ya, termasuk hidup kita di dunia ini penuh dengan tanggung jawab. Nanti kelak Allah yang akan membalasnya. Kemudian gambar tugasku, perhatikan gambar 4.5 sedang membersihkan lingkungan sekolahan. Itu termasuk tanggung jawab kita. Piket di sekolahan, piket di rumah, membersihkan halaman, menguras bak air mandi. Itu bentuk tanggung jawab. Ya. Dan pada gambar 4.5, jika pekerjaan atau tugas dilaksanakan bersama-sama, tentu akan hasilnya cepat, juga bersih. Ada yang mengelap kaca. Kalau piket di sekolahan nih, menyapu dan yang lainnya juga membuang sampah biar kelihatan bersih. Gambar 4.6 nih maksudnya adalah tanggung jawab kita terhadap lingkungan kita. Kalau habis makan, buanglah sampah pada tempatnya supaya lingkungan kita tetap bersih, ya. Seperti perkataan an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Karena Allah juga mencintai hal-hal yang bersih dan indah.
Ya, sampai di sini paham? Mudah-mudahan apa yang sudah didengarkan dipelajari dan dipahami serta diamalkan. Selanjutnya, ayo kerjakan. Peragakan bersama temanmu bagaimana tindakanmu jika meja dan kursi di dalam kelasmu letaknya tidak beraturan. Nah, ini Bapak ganti. Silakan perhatikan halaman 43. Bapak minta tolong videokan kegiatan kamu sedang bersih-bersih di rumah. Mau membersihkan halaman, contohnya menyapu, ngepel, mengelap kaca, dan lain sebagainya. Ya, ini tugas kalian halaman 43. Ya, memvideokan bersih-bersih rumah atau lingkungan sekitar. Ya. Selanjutnya ayo bernyanyi. Nah, ini silakan nyanyi di rumahnya masing-masing. Ya, nggak usah divideoin, nyanyi aja. Yang terakhir, insya Allah aku bisa. Silakan jawab dan ayo berlatih. Ayo berlatih. 1, kerjakan. Ya, ayo berlatih. 2, nggak usah dikerjakan karena tadi sudah ganti tugas dengan beres-beres rumah. Silakan. Jadi tugasnya memvideokan beres-beres rumah, kegiatan beres-beres rumah. Dan ayo berlatih. 1, silakan disalin di buku tugas dan insya Allah aku bisa. Ya, paham sampai di sini? Insya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan, ya, apa yang sudah Bapak jelaskan di video ini mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum Bapak tutup pertemuan kita kali ini, ya, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita semua sehingga kita bisa melalui COVID, ya, melalui COVID-19 ini supaya bangsa Indonesia terbebas dari COVID. Bapak akhiri, ya, pembahasan kali ini, pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, jika ada kata-kata perbuatan, ya, dari Bapak yang kurang baik atau kesalahan-kesalahan dalam pengucapan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.